Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya. Di video ini saya ingin membahas sesuatu hal yang menarik. Namanya adalah Marshmallow Experiment, di mana eksperimen ini dilakukan di Amerika di Universitas Stanford oleh peneliti. Nah, peneliti ini mengetes beberapa anak berumur 4 sampai 5 tahun dan mereka itu adalah anak-anak di satu taman kanak-kanak atau sekolah dan mereka ditempatkan dalam satu ruangan. Masing-masing anak tersebut di dalam satu ruangan dan di atas satu meja diberikan satu marshmallow atau candy atau di Indonesia namanya permen. Di sana mereka dikumpulkan dan diberikan waktu. Peneliti ini mengatakan anak-anak itu boleh makan marshmallow ini sekarang juga atau anak-anak akan mendapatkan 2 marshmallow kalau mereka bisa bertahan 20 menit setelah peneliti ini kembali lagi ke ruangan itu. Ketika peneliti ini keluar dari ruangan, anak-anak itu memiliki ekspresi yang lucu. Ada beberapa yang menyentuh marshmallow-nya terlebih dahulu, ada yang mulai mencium marshmallow-nya, ada yang langsung memakannya. Namun ada juga yang bertahan sembari terus melihat dan menahan air ludahnya dan tidak memakan marshmallow tersebut. Hasil dari eksperimen tersebut, sepertiga dari anak-anak itu ternyata langsung memakannya dengan segera. Namun, selebihnya mereka menunggu sampai peneliti itu kembali dan anak ini mendapatkan 2 marshmallow. Anak-anak lain mereka berusaha menunggu. Ternyata ada juga yang dia tidak mau mengambil yang 2, malah menunggu sampai akhirnya mereka menyerah dengan waktu yang berbeda-beda. Ada yang 20 menit seperti yang dibuat tadi, ada yang 15 menit, ada juga yang 10 menit. Hasil yang mengejutkan dari percobaan ini atau eksperimen ini adalah justru didapatkan setelah anak-anak itu ikut dalam percobaan, mereka beranjak dewasa, masuk dalam sekolah menengah dan kuliah. Beberapa tahun kemudian orang tua anak-anak yang ikut tadi itu mereka melakukan lagi penelitian. Orang tua ini menyadari bahwa terdapat perbedaan dari anak-anak yang berhasil menunggu dan anak-anak yang tidak menunggu atau yang langsung memakan marshmallow itu. Pada tahun 1981, peneliti ini melanjutkan eksperimennya berikutnya dan dia mengirimkan kuesioner kepada orang tua dan juga kepada guru pembimbing mereka sehingga anak-anak ini dipantau terus. Jadi setelah eksperimen di taman kanak-kanak, ketika mereka masuk ke sekolah menengah dan kuliah, peneliti ini terus melakukan eksperimennya. Dan ternyata hasilnya adalah orang yang mampu bertahan atau mampu menunggu tadi, mereka itu memiliki nilai-nilai yang lebih dari orang-orang yang tidak menunggu. Peneliti ini mendapatkan bahwa anak-anak ini memiliki daya tahan yang lebih daripada yang lain. Dia juga bertanya mengenai sifat mereka, anak-anak yang tadi diuji. Dia juga bertanya bagaimana mereka mampu untuk berencana, memiliki planning atau perencanaan. Untuk anak-anak itu juga bagaimana anak-anak itu bisa mengatasi masalah dan juga hubungannya dengan teman-temannya. Jadi untuk sosialnya bagaimana dari eksperimen yang tadi dilakukan. Dan ternyata peneliti ini menemukan bahwa anak-anak yang mampu bertahan dan menunggu tadi memiliki nilai ujian dan ekskul mereka, nilai rata-ratanya adalah 201 poin lebih baik daripada anak-anak yang tidak mau menunggu tadi. Jadi dari anak-anak saja kita sudah bisa tahu seperti apa ke depannya. Namun ini bisa dilatih, teman-teman sekalian. Kalau teman-teman mau melihat anak Anda bisa kuat atau tidak, dimulai dari bagaimana Anda mendidiknya. Dan saya berharap di Indonesia menjelang pemilihan umum
atau pilpres, saya berharap adalah orang-orang yang teruji. Mengapa? Karena kalau kita mendapatkan calon yang teruji, maka keinginan untuk mengambil atau nafsunya yang ditahan tadi, dia pasti dijamin tidak akan korupsi. Karena sejak awal sudah kelihatan bahwa mampu bertahan untuk tidak memakan yang ada di depannya. Saya juga di dalam pekerjaan saya memberikan nasihat kepada orang-orang yang ada di bawah divisi saya itu untuk mereka tidak menggunakan uang yang bukan milik mereka. Tidak memakan makanan yang bukan makanan mereka. Kalaupun kita ingin memakan sesuatu, memakan makanan yang ada di hadapan kita, kita harus meminta izin terlebih dahulu kepada orang yang memiliki makanan tersebut. Inilah adab dan sopan santun yang perlu kita jaga. Dan ingat, eksperimen ini berhasil dan diulangi oleh beberapa peneliti lain, dan mereka menemukan bahwa anak-anak yang mampu bertahan untuk tidak memuaskan keinginan mereka terlebih dahulu menjadi lebih baik daripada anak-anak yang langsung memakan marshmallow-nya tadi. Semoga melalui video ini teman-teman bisa mendapatkan pelajaran penting dan membuka pikiran kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.